Yang kedua, kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin punya anak yang penurut? Pasti semua kita ngacungkan tangan. Semua orang tua bayangannya, saya ingin punya anak yang penurut. Suruh ke masjid, siap. Diminta tidur, siap. Diminta makan, iya Pak. Diminta berangkat sekolah, iya Bu. Pasti semua kita langsung berpikir, iya saya ingin anak yang penurut seperti itu. Bapak Ibu, konsep agar anak jadi penurut itu bukan konsep Islam. Kalau kita selama ini ingin memiliki anak, ingin menumbuhkan, mencetak, menyiapkan anak yang penurut, maka apa bedanya kita dengan pawang, pawang yang tugasnya menjinakkan binatang buas. Ini metode barat Bapak Ibu. Ada 3 buku paling tidak yang membahas tentang konsep ini di barat. Kaifa turawwidu ibnak, diterjemahkan dalam bahasa Arab, bagaimana kamu menjadikan anakmu penurut, atau kalau terjemahan kasarnya itu, bagaimana kamu menjinakkan anakmu. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya kita dengan pawang? Pawang itu apa tugasnya? Pawang harimau, bagaimana menjadikan harimau itu jinak sehingga tidak menerkam. Pawang ular, bagaimana ular itu bisa dijinakkan, ditundukkan. Ini pemikiran yang sangat-sangat berbahaya sekali, yang berasal dari konsep mereka di dalam melihat manusia. Kenapa mereka memiliki teori menjinakkan, menjadikan anak penurut? Karena mereka melihat Aristoteles ketika memberikan definisi tentang siapa manusia itu, apa definisi manusia? Dia mengatakan manusia adalah hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Itu konsep mereka. Maka mereka ingin menundukkan si hewan tadi. Kalau kita ingin menjinakkan, maaf tanda kutip, kita ingin menjinakkan, kita ingin menjadikan anak kita penurut, ini berasal dari pandangan seorang filosof yang tidak Islami, yang bukan berasal dari Quran dan hadis, karena dia mendefinisikan manusia sebagai hayawanun natik, hewan yang berpikir, maka perlu dijinakkan. Kita umat Islam tidak. Kita memiliki definisi manusia itu sebagai apa? Sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah yang sangat mulia dan terhormat. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami sudah muliakan anak keturunan Adam. Ini Bapak Ibu sekalian, cara pandang yang berbeda. Maka jangan sekali-kali kita meniru, menjiplak begitu saja teori-teori parenting barat. Karena mereka itu teori-teorinya dibangun di atas definisi yang salah. Dia melihat manusia seperti hewan yang berpikir. Sementara kita umat Islam melihat manusia sebagai hamba Allah. Walaqad karramna bani Adam. Lalu kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini cara pandang kita yang dari situ akan melahirkan metode-metode pendidikan, pengasuhan, dan parenting. Jadi itu jenis pendidik yang kedua, yaitu murawwid, penjina, karena melihat manusia seperti hewan yang berpikir. Yang ketiga adalah seorang pendidik yang positif. Dan ini yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang positif.